Dan saudara, untuk mengetahui lebih jauh prediksi 8 tentang banjir di Jabodetabek, kita telah terhubung dengan peneliti Sains Atmosfer pada Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer 8, Dr. Erma Yuli Hastid. Selamat malam, Dr. Erma. Selamat malam. Ya, prediksi 8 yang menyatakan bahwa potensi banjir besar terjadi di Jabodetabek pada 19 dan 20 Februari ini benar-benar terjadi. Sebetulnya apa faktor penyebab yang utama? Ya, penyebab utama ini berkaitan dengan cross equatorial northerly short atau disebut dengan TENS bahasa ilmiahnya ya, Mbak, atau juga bisa dikatakan bahasa awamnya adalah aliran dingin sebenarnya, massa udara dingin yang berasal dari utara, dari daratan Siberia, kemudian masuk ke Laut Tiongkok Selatan dan disebut dan berubah menjadi angin dari utara yang sangat kuat begitu. Nah, itu yang disebut dengan TENS. Jadi fenomena itu ada dan mengalami penguatan mencapai intensitas yang paling tinggi itu pada saat tanggal 20 Februari kemarin. Itu adalah prekursor apa yang kemudian kita jadikan sebagai alat deteksi ekstrim. Itu yang pertama. Jadi fenomena ini berkaitan erat dengan fenomena TENS tadi. Nah, TENS tadi ini, Mbak, ketika sampai di utara Jakarta itu berubah menjadi angin utara yang sangat kuat, lembab begitu ya, dan dia menumbuhkan dengan cepat sel-sel konveksi yang berada di kawasan pesisir secara cepat itu terjadi. Selain menumbuhkan sel konveksi, dia juga memindahkan konveksi yang seharusnya berada di tengah laut. Jadi kita bayangkan bahwa ada hujan yang sudah terbentuk di atas laut, gitu ya, di Laut Jawa. Nah itu digeser sama si angin itu, Mbak. Jadi tertek-tek gitu ya, berubah gitu ya, bergeser begitu ya, menjalar gitu ya. Tapi bukan dipindah ya, bukan dipindah. Cara pemindahannya itu disebut dengan propagasi. Propagasi ini adalah penjalaran gitu ya dari sel konveksi yang menumbuhkan hujan-hujan baru. Jadi hujannya itu beruntun, berentet gitu ya, berentet dari laut menuju ke pesisir. Nah, ini faktor utamanya yang diperkuat fenomena ini oleh pendinginan suhu permukaan laut yang terjadi di Laut Cina Selatan atau disebut lagi fenomenanya dengan kultang. Ini merupakan studi saya yang saya lakukan gitu ya di riset doktoral saya. Ketika dua fenomena ini bergabung, TENS dan kultang, maka efeknya luar biasa. Efeknya memang adalah membangkitkan kejadian ekstrim yang berkaitan dengan hujan dini hari. Dan memang sudah dibuktikan, Mbak, jadi setiap kejadian banjir-banjir besar itu didahului oleh kejadian hujan dini hari yang sangat tinggi intensitasnya. Itu terjadi pada 2020, 2014, 2013, 2007, dan 2002. Jadi ini ada dasar risetnya, ada dasar pemantauannya, dan prediksi Sadewa ini secara akurat bisa memotret timing dari curah hujan dini hari yang ekstrim tadi. Karena sudah pernah diuji, Mbak, ketika kejadian 2021 Januari, kemudian ada Februari 2020 waktu itu banjir lagi, itu Sadewa bisa memotret, bisa memprediksi persis secara timing dan intensitas begitu. Itu yang kita gunakan sebagai dasar dalam hal riset ini. Tentu dalam hal ini kita perlu sampaikan bahwa ini hasil riset, hasil eksperimen, dan Sadewa ini sudah dikembangkan 10 tahun lebih, Mbak, gitu. Jadi ini merupakan teknologi hasil produk dalam negeri dikembangkan oleh tim di PSTA 8 dalam rangka apa? Mendukung prediksi yang dikeluarkan oleh BMKG. Karena dalam hal ini lembaga yang berwenang mengeluarkan prediksi adalah BMKG. Begitu, Mbak. Baik, Dr. Erma, lalu bagaimana dengan potensi banjir setelah tanggal 20 ini, Mbak? Apakah potensinya sudah menurun atau hanya mereda beberapa saat? Ya, potensi sudah menurun karena ekstrim atau puncaknya itu terjadi tanggal 20. Itu berdasarkan tadi itu hubungannya dengan angin dari utara yang mencapai 8 meter per detik gitu ya, 8 meter per detik itu di utara Jakarta, dan itu sangat tinggi untuk ketinggian 10 meter angin di permukaan. Nah, setelah itu ada kecenderungan menurun menjadi 6 meter per detik. Itu pada hari ini, tanggal 20 dan tanggal 21. Setelah tanggal 21 semakin menurun menjadi 4 meter per detik. Kalau 4 meter per detik berarti kategorinya adalah weak
weak northerly. Jadi anginnya sudah melemah betul gitu. Karena melemah, dia tidak punya kekuatan gitu ya secara intensitas untuk menggerakkan hujan tadi dari laut menuju ke wilayah pesisir. Sehingga dalam hal ini potensi sudah mereda kalau secara ekstrim ya. Tapi perlu digarisbawahi bahwa pola hujan dini hari ini itu berulang sampai tanggal 22 gitu ya, berdasarkan prediksi yang kami lihat di Sadewa itu. Baik, Jadi Dokter. perlu ada tetap kewaspadaan. Dr. Ermar, jika Lapan bisa memprediksi potensi terjadi banjir besar, apakah secara teknologi juga potensi banjir bisa dikurangi misalnya dengan modifikasi cuaca, dan apa sebetulnya yang menjadi kendalanya? Ya, kalau modifikasi cuaca BPPT ya dalam hal ini, tetapi perlu diketahui bahwa kami berkolaborasi dan berkoordinasi secara intensif dalam satu tim, bahkan juga dengan BPBD dan juga BMKG. Itu ada tim TMC, dan dalam hal ini tentu saja Lapan memberikan dukungan bagi yang dilakukan oleh BPPT melalui teknologi modifikasi cuaca itu. Tapi yang perlu menjadi satu catatan ya, rekomendasi dari Lapan adalah modifikasi cuaca bisa dilakukan ketika fenomena change itu tidak terjadi. Karena apabila ada fenomena change, maka sudah bisa dipastikan itu akan gagal begitu ya. Jadi sia-sia gitu. Maksudnya ketika tidak ada fenomena change dan kemudian faktor stabilitas atmosfernya itu tidak terlalu dinamis, maka bisa saja dilakukan cara untuk menurunkan hujan di laut begitu ya. Dan itu mungkin tingkat keberhasilannya bisa tinggi. Itu waktu itu Mbak, kita sudah merencanakan periode seperti itu. Jadi diturunkan hujan dulu, misalnya bulan-bulan November begitu ya, sebelum fenomena change itu aktif begitu. Karena secara statistik dia aktif pada bulan Januari dan Februari dalam riset saya itu. Sehingga kita memilih waktu sebelumnya supaya apa? Supaya hujan itu tidak bertambah parah begitu ya, karena sudah diturunkan di waktu-waktu sebelumnya. Itu waktu itu kami sudah melakukan itu Mbak, koordinasi secara intensif itu dengan teman-teman dari BPPT dalam tim TMC. Baik, Dr. Erma, terkait modifikasi cuaca, apa sebenarnya dampak buruk yang bisa ditimbulkan? Nah, ya sebenarnya modifikasi cuaca ini memang secara saintifik adalah salah satu hal atau salah satu topik yang agak mengandung perdebatan begitu ya. Dan ya jujur saja saya belum banyak membaca literasi mengenai hal ini, tetapi untuk skala-skala yang kecil itu bisa dilakukan saya kira, dan juga mungkin berguna untuk mengatasi kebakaran asap dan sebagainya begitu ya, mungkin itu bisa berguna gitu ya. Tapi untuk memodifikasi artinya mengubah alam gitu ya dalam tanda kutip, maka itu juga masuk ke dalam isu yang sifatnya etika keilmuan di sana begitu ya. Dan secara dinamika atmosfer memang juga apabila ada skala yang maksudnya perubahan di satu titik, tentu efeknya akan terjadi ketidakseimbangan atau kestabilan harus diupayakan di titik yang lain begitu ya. Sehingga memang yang bisa dilakukan itu adalah potensi ketika tidak ada banyak dinamika yang terjadi, maka mungkin gitu ya, mungkin dalam skala yang kecil saja itu bisa dilakukan modifikasi cuaca itu yang tidak terlalu berefek gitu ya terhadap large scale, jadi skala yang jauh lebih luas dan saling terkoneksi begitu. Jadi untuk yang kecil-kecil mungkin itu bisa dilakukan begitu. Batasannya. Baik, Dr. Erma, lalu langkah apa saja yang setidaknya bisa dilakukan oleh stakeholder atau pemangku kepentingan jika kemudian potensi cuaca ekstrim dan banjir besar masih mungkin bisa terjadi? Ya, saya kira yang sudah dilakukan oleh para pemangku kepentingan itu sudah sangat bagus ya. Jadi dari sejak awal bulan September BPBD Jakarta dalam hal ini itu sudah sangat aktif menggandeng gitu ya lembaga-lembaga gitu ya, ada BMKG, BPPT, Lapan yang terlibat di dalamnya, perguruan tinggi juga gitu ya. Artinya mereka ingin membuat satu kebijakan yang berbasis pada riset, pada ilmu pengetahuan gitu ya, pada teknologi begitu. Nah, dan itu komunikasi berjalan secara intensif, koordinasi. Bahkan kami sudah sampaikan sebenarnya Mbak, bulan September itu dari Lapan ini sudah bisa menyampaikan bahwa ini perkiraan dasarian keberapa di bulan Januari Jakarta ini akan mendekati potensi ekstrim yang kuat begitu. Termasuk memang muncul juga pada pertengahan Februari itu adalah puncak yang kedua dari
dasar yang ketiga Januari itu sudah disampaikan waktu itu, sudah kami diskusikan di rapat-rapat koordinasi, itu sudah diawali sejak bulan September. Jadi sebenarnya pengetahuan bahwa akan ada kondisi seperti ini itu sudah diketahui bulan September dan persiapan semuanya sudah dilakukan. Hanya saja mungkin efektivitas ya dalam hal ini memang perlu diperkuat lagi Mbak, koordinasi antar lembaga, dan kita coba bangun kekuatan sinergi secara nasional dalam perspektif kebencanaan gitu ya. Jadi kita tidak lagi ego sektoral, saya 8, Anda misalnya BPPT dan sebagainya, tapi kita menyatu dalam perspektif menanggulangi bagaimana nih secara bersama-sama kita menanggulangi apa yang potensi kebencanaan yang akan terjadi di beberapa bulan mendatang begitu ya. Sehingga di situ itu yang mungkin perlu lebih diperkuat lagi Mbak, sistemnya, jaringannya perlu dibangun begitu ya. Sehingga apa yang informasi yang diberikan itu nyambung terus begitu dan langsung digunakan begitu ya. Tapi selama ini sudah Mbak, teman-teman dari BPPD begitu aktif begitu ya, begitu responsif dan sudah menggandeng dari lembaga-lembaga pemerintah yang lain yang kompeten di bidangnya masing-masing. Baik, tentu kita berharap kerjasama dapat berjalin dengan baik sehingga mitigasi bencana juga berjalan dengan baik, khususnya penanganan bagi masyarakat. Terima kasih peneliti Sains Atmosfer pada Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer 8, Dr. Erma Yuli Hastin sudah berbagi informasi bersama kami di Klik Indonesia Malam. Selamat malam, Dokter. Selamat malam, Dokter. Selamat malam.